Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim kami sampaikan dari doa. Semoga kita senantiasa masih dalam lindungan taufik serta hidayah Allah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan hormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, dengan tujuan kami sini tidak ada tujuan lain guna untuk menjalankan tugas dan amanah dari pihak kampus guna untuk menyelesaikan di dalam skripsi kami tentang judul pandangan kiai pesantren atau tokoh masyarakat terhadap praktek perkawinan endogami studi kasus di Desa Sarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Demikian kami di sini kepada pengasuh ingin mewawancarai dalam 20 persoalan yang insya Allah akan kami lontarkan kepada kepala sekolah. Kami mulai dari pertanyaan yang pertama. Sini pengasuh di pondok pesantren ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas silaturahmi. Yang pertama tentang pertanyaan berapa pengasuh untuk di pondok pesantren Miftahul Jannah. Itu sebenarnya 2 untuk pendiri pengasuh yang sekarang itu 2. Yang pertama di atas nama saya sendiri, yang kedua Adinda Harusan. Terus yang kedua di sini pengasuh sekarang generasi yang keberapa? Termasuk pengasuh. Sekarang sudah termasuk generasi kedua. Yang pertama langsung abah sendiri termasuk Ki Haji Muhammad Solihuddin. Yang sekarang sudah meninggal dunia, maka alhamdulillah Allah memberikan kekuasaan untuk meneruskan perjuangan beliau, maka sekarang saya akan menggantikan termasuk generasi kedua. Termasuk generasi kedua. Terus yang ketiga, berapa banyak keluarga pengasuh yang menikah dengan kerabat sendiri? Bisa dikatakan kalau menikah di di kalangan kerabat dekat khususnya bisa dikategorikan hampir tidak ada, cuma sedikit, paling hanya 1-2 saja untuk menikah dengan kerabat dekat itu sendiri. Saya sendiri sebenarnya juga termasuk bagian daripada kerabat dekat, tapi cuma kerabat dekatnya itu kan bukan sepupu, tapi masih jauh 2 pupu kira-kira seperti itu. Terus yang keempat ini, apakah pernikahan endogami di pesantren ini dipengaruhi kesukuan keluarga? Khusus untuk secara khusus ini, khususnya untuk di pondok pesantren, apakah dipengaruhi dari kesukuan, lingkungan, dan sebagainya. Sebenarnya bukan dipengaruhi, menurut hemat saya, bukan dipengaruhi, akan tetapi memang punya tujuan khusus orang tua itu menikahkan dengan kerabat dekatnya. Umumnya untuk di kalangan para kiai itu supaya tidak hilang dari jalur nasab ini, supaya tidak hilang, bukan dikarenakan antar kesukuan beda, sebenarnya lebih tujuan ke biar tidak hilang. Apalagi konteksnya adalah konteks sekarang. Seringkali anak muda sekarang ketika sudah
apalagi sepupu dua pupu kadang-kadang itu hilang. Lebih ke situ, itu yang pertama. Yang kedua, lebih menjaga keturunan. Kalau misalnya di kalangan para kiai, misalnya kawin dengan orang biasa, bukan berarti orang biasa tidak berkualitas, tidak. Cuman dari sisi menjaga kewibawahan tetap, maka disitulah terjadi kadang-kadang hal itu dipraktekkan di kalangan para kiai. Kita lanjut yang pertanyaan yang kedua, apakah pernikahan endogami dilakukan di kalangan keluarga pengasuh merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan? Begini, kalau dari kalangan para kiai, sebenarnya di dalam kitab fikih itu sudah ada. Artinya dianjurkan menikah kerabat dekat, tapi kerabat dekatnya itu bukan sepupu, tapi kerabat dekat yang jauh. Itu dianjurkan dalam fikih. Jadi kalau pertanyaannya itu memang merupakan kewajiban atau tidaknya, bukan kewajiban. Ini hanyalah anjuran saja, menjaga keturunan saja, bukan mewajibkan. Apalagi konteks sekarang nggak bisa sekalipun kalangan kiai mewajibkan sama anaknya. Apalagi di syariat Islam hal itu tidak diwajibkan, hanyalah sebatas dianjurkan saja. Baik, di sini kami lanjut yang keenam, apa tujuan dilakukannya nikah endogami? Tujuannya kembali kepada yang tadi. Tujuannya di kalangan para kiai itu yang pertama memang menjaga kewibawaan. Soalnya kalau sudah kawin dengan bukan sejenis keturunannya, itu kadang-kadang cara penghormatan masyarakat itu ada semacam kekurangan nilai lah, kira-kira seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, memang lebih menjaga keturunan. Terus kami lanjut di sini yang ketujuh, apakah pernikahan endogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan? Bisa dikatakan perjodohan, bukan kemauan masing-masing. Bisa dikatakan perjodohan. Saya saja bisa dikatakan perjodohan. Saya menikah dengan istri saya itu sendiri, itu kan masih kerabat, cuma jauh. Lebih ke perjodohan sebenarnya, bukan kemauan masing-masing kedua belah pihak. Tapi hal itu sekali lagi bukan standarisasi ukuran lah, kira-kira untuk perjodohan semacam perjodohan atau dijodohkan, atau memang suka apa tidak satu sama lain. Kalau menurut saya itu sebenarnya memang dijodohkan, bukan kemauannya masing-masing. Lebih ke situ kalau saya memandang. Cuman dari sebagian kalau di kalangan Madura itu dalam kemauan dari calon pasangan tersebut ada sebagian. Ada. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Cuman rata-rata saya ini kan menjawab dari sisi secara umum. Ya kadang-kadang banyak sekali, bukan hanya satu dua. Kemauan dari kedua belah pihak itu ada, karena memang ada kecocokan. Lebih-lebih sekarang ini kecocokannya di bidang kecantikannya. Kalau sekarang bukan karena itu, ya bisa dikatakan dijodohkan. Baik, di sini kami lanjut yang pertanyaan ke-8. Apakah dalam pelaksanaan pernikahan endogami ini ada pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi? Ini bisa saja iya, bisa saja tidak. Maksudnya yang harus dipatuhi
yang harus dipatuhi kalau sudah keluarga misalnya mengatakan bahwa si A yang A harus kawin dengan si B misalnya, wajib dipatuhi apa tidak? Saya kira bisa iya bisa tidak, bisa iya bisa tidak. Dua-duanya lah. Kadang-kadang begini, kenapa kok ngikutin sekalipun tidak ada kemauan? Kenapa kok ngikutin? Lebih-lebih di kalangan Pak Kiai kan begitu. Lebih takut kepada orang tuanya. Kalau tidak ngikutin orang tuanya nanti saya dikirain ada durhaka lah atau ibit di masyarakat kurang baik lah kira-kira itu. Kan begini, kenapa kok mengikuti orang tua, kemauan orang tua kalau di kalangan kiai? Karena kalau di kalangan kiai itu saya sebagai anaknya misalnya, otomatis bapaknya itu di samping orang tua dan juga sebagai guru kan seperti itu kadang-kadang. Lebih ke situ. Terus kita lanjut di sini, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi hubungan kedua keluarga? Dampaknya ada yang positif, ada yang negatif saya kira. Yang positifnya seperti ini, lebih ke apa namanya itu, kalau sudah satu keluarga tidak menghilangkan dari sisi kekeluargaan, Nasab. dari nasab keturunannya tidak menghilangkan itu. Dari sisi negatifnya, dia ketika sudah ini ada problem dalam permasalahan rumah tangga, ya musuhan dengan kerabat dekat itu sendiri, kadang-kadang musuhan. Mestinya mencari kerabat kan begitu. Kalau sudah terjadi problem dalam rumah tangga, ya itu kadang-kadang pas musuhan gitu. Itu dari dampak yang tidak baiknya. Akan jadi rusak di dalam keluarga-keluarga tersebut. Baik, di sini kita lanjut yang ke-11. Apakah pernah ada kejadian penolakan dari salah satu pihak untuk menikahi kerabat dekat? Oh banyak kali itu. Lebih-lebih di abad tahun 20-an itu banyak sekali. Ya kalau sebelum tahun 20-an itu banyak sekali mengikuti orang tua. Kalau sekarang kan sudah terbalik. Anak orang tua yang harus mengikuti anaknya. Jadi banyak sekali penolakan arti tidak mau dijodohkan dengan kerabatnya sendiri. Banyak sekali sekarang ini yang ditentukan adalah orang tua, bukan orang tua, tapi yang menentukan itu adalah anaknya itu sendiri. Bahkan di kalangan kiai juga banyak sekali sekarang. Itu terserah anaknya, yang penting baik gitu. Terus di sini yang ke-12, apa tujuan di sini lanjut karena sama dengan pertanyaan yang di atas. Apa penyebab keluarga ini melakukan pernikahan endogami? Penyebab pernikahan endogami itu ya sebenarnya sama itu. Pertanyaan itu sebenarnya sama. Lebih arahnya itu lebih menjaga keturunan saja dan kewibawaan dan tidak memutuskan silsilah keluarga. Terus kita lanjut yang ke-15. Dari segi medis, pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu, seperti halnya gangguan genetik. Lalu bagaimana pendapat pengasuh mengenai hal ini? Begini, gangguan genetik itu kan sebenarnya perubahan sifat. Begini, bisa jadi seperti itu. Cuman yang saya tanggap selama ini pengalaman saya, mulai dari guru-guru saya, lebih-lebih guru-guru di Darul Ulum dan Bersempat itu kan rata-rata semuanya praktisir kan tidak demikian, dijodohkan itu. Nah kemudian pertanyaannya, menurut tim medis ada semacam gangguan genetik. Begini, kalau anak itu dipaksakan, itu akan timbul gangguan genetik. Kalau perjodohan itu tidak dipaksakan, maka itu saya kira kurang tepat juga.
memang apa namanya itu, perubahan di antara memang ciri-ciri orang yang sudah masuk dalam kategori gangguan genetik itu, ini kan pola pikirnya itu stagnan, artinya sudah trauma duluan orang tua itu, ancaman di orang tua itu, kamu harus menikah dengan ini, kamu harus menikah dengan itu, sehingga merusak terhadap mental itu sendiri. Mental itu sendiri. Lah dengan trauma itulah akan terjadi berdampak gangguan penyakit genetik itu sendiri, genetik sendiri. Bisa jadi nanti sampai ke keturunan. Sampai keturunan, karena kan sudah, kalau sudah dogmanya dari atas sampai ke bawahnya akan juga ngikutin. Kalau sudah dogmanya seperti itu dari atas. Nah, cuman pengalaman selama ini yang saya tahu tidak seperti itu. Tidak begitu memaksakan, tidak. Lebih ke tadi itu sebenarnya. Terus yang ke-16, selain dari segi medis, hubungan kedua keluarga juga sangat rentan terkena konflik. Lalu bagaimana kedua keluarga mengolah dalam konflik tersebut? Jika ada kekonflikan dari dua belah pihak antara si laki-laki ataupun perempuan, sebenarnya kalau masalah perkawinan itu tidak harus hubungan apa namanya tadi itu, kerabat dekat atau endogami. Sekalipun di luar endogami, dalam masalah keluarga itu pasti ada problem. Cuman pertanyaannya, ketika sudah masuk dalam kategori endogami, bagaimana tata caranya untuk menyatukan satu sama lain? Biasanya kalau di kalangan para kiai itu sendiri lebih mudah, lebih gampang, soalnya masih punya wibawa. Ketika di dalam satu keluarga itu memberikan nasihat, memberikan arahan, lebih banyak itu diikuti. Tadi itu di samping menjadi orang tua plus juga menjadi guru, lebih mudah untuk mengatasi problem itu lebih mudah. Lah, jadi tata caranya tidak ada lain. Kalau menurut saya hubungan kekerabatan itu untuk menyatukan satu sama lain ini harus mengumpulkan atau koordinasi dengan pihak keluarga yang dianggap itu adalah tertua. Tua yang dimaksud di situ mempunyai ilmu yang cukup lah, pengalaman yang cukup, punya wibawa seperti itu, sehingga bisalah untuk mengatasi hal itu. Saya kira tuh kalau di kalangan kiai saya kira lebih gampang lah. Banyak lah yang ditakuti lah untuk hal itu. Terus di sini 17, apakah dalam pelaksanaan nikah endogami ini kedua belah pihak mempertimbangkan mudarat yang mungkin timbul dari segi medis dan juga sosial? Mempertimbangkan sosial, mudarat yang mungkin timbul dari segi medis dan juga sosial. Kalau masalah perkawinan, lebih di pesantren di kalangan para kiai, sekalipun bukan pernikahan endogami, untuk mudaratnya ini sebenarnya sudah diwanti-wanti sebelumnya. Ya, diantaranya misalnya kalau ini dijodohkan ke ini misalnya, bagaimana dampak mudaratnya? Sekalipun bukan pernikahan endogami, sebenarnya sudah wanti-wanti dalam masalah pernikahan itu. Soalnya itu kan termasuk pertimbangan yang akan dibawa pertimbangan itu kesejahteraan di dunia, keselamatan di dunia, yang juga akan dibawa ke kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat, lebih ke situ. Kalau misalnya tidak dipertimbangkan dampak negatif dan positifnya, mudarat dan mafsadatnya,
Itu kan anak bodoh sekali orangnya. Masalah berkah. Baik, di sini kami lanjut yang ke-18. Menurut pendapat pengasuh, apakah sebaiknya tradisi menikah dengan kerabat dekat ini tetap dilanjutkan? Karena lebih masyhurnya kalau di kalangan Madura, endogami ini sangat marak. Makanya apakah menurut pengasuh ini dilanjutkan apa tidak? Kalau konteks sekarang ini melihat situasi lingkungan. Kalau memang di keluarga Pak Kiai itu misalnya dalam lingkungannya memang sudah seperti itu, sudah menjadi biasa. Masyhur lah. Sudah masuk menjadi biasa, tidak ada problem lah kira-kira ya. Enak dilanjutkan. Ya kalau memang diperkirakan pengalaman yang pertama sudah ya amburadul. Saya kira tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Kenapa di dalam syariat kan memang tidak dipaksakan hal itu. Berarti itu melihat ditinjau dari lingkungan. Dari lingkungan Keluarga itu sendiri. Terus yang ke-9, apakah ada dalil nakli yang mendasari pelaksanaan nikah endogami? Mungkin dari sebatas pengetahuan pengasuh. Dalil nakli itu sebenarnya sudah jelas, surat Al-Ahzab ayat 50. Ya ayyuhan nabi inna halalna lakah, seperti itu. Artinya azwajaka allati mimma ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allah. Kemudian ini yang menjadi dasar itu adalah wa banati ammika wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatika. Itu kan termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kesimpulan ayat itu diantaranya adalah sepupu itu menghalalkan. Cuman ya ketika sudah ya sama saja dengan hal ini, Allah menghalalkan, memperbolehkan kawin 1, 2, 3, 4. Itu kan sebenarnya di dalam Al-Quran sudah boleh. Tapi kenapa praktiknya ketika di aplikasi lapangan kadang-kadang banyak yang tidak setuju kan? Jadi itu sama saja dengan hal itu. Sama dengan sepupu itu sendiri. Kalau dalil naklinya sudah ada, jelas itu. Banati ammika, banati ammatika. Itu termasuk sepupu. Boleh, gak apa-apa halal. Karena itu bukan haram kan, begitu boleh. Sebenarnya sudah ada dalil naklinya. Cuman ketika diterapkan itu seakan-akan ada semacam pemaksaan ketika sudah terjadi pernikahan endogami itu sendiri. Dan juga dampaknya yang kurang baik, menurut saya dari sisi biologisnya. Karena kalau sudah sepupu itu apa istilahnya, kurang gregetan lah di dalam hubungan. Itu sebenarnya situ. Karena seringkali ketemu, seringkali ngobrol seperti saudara-saudara sendiri gitu. Pas ketika sudah dikawinkan dengan sepupu itu, yaitu dari sisi biologisnya itu kurang begitu gregetan, Kurang menambah di dalam syahwat lah. Nah itu diantaranya sehingga berdampaklah ketika sudah hal ini terjadi, ketika pas ada hubungan dampaknya seperti itu, kurang gregetan, kurang menambah kesyahwatan, maka itu terjadinya ke anaknya itu sendiri Akan menjadi dari sisi otak kita ada kebebalan, otak itu kurang kecerdasan. Bisa kita lanjut ya, cukup di situ. Kami lanjut ke 20 terakhir. Bagaimana runtutan pelaksanaan dari persiapan hingga pelaksanaan pernikahan? Apakah ada yang berbeda dengan pelaksanaan masyarakat pada umumnya dalam pernikahan endogami ini? Bagaimana runtutan jadi pelaksanaan ketika dia sudah melakukan pernikahan endogami? Saya itu memandangnya dari sisi persiapannya begini. Kalau dengan kerabat pada biasanya umumnya itu lebih bahagia untuk orang tuanya
Kalau anaknya ya tergantung apakah itu suka, tidak kan begitu. Lebih bahagia. Cara persiapannya itu lebih nyantai, lebih bahagia, karena memang menjaga keturunan lah kira-kira seperti itu. Untuk yang persiapan. Dan ini juga perlu dipahami terkait dengan hal ini. Kalau pernikahan endogami ini adalah menjadi tradisi di kalangan, menurut saya ini kan termasuk terakhir ya. Iya. Kalau memang menjadi tradisi di kalangan para kiai atau masyarakat misalnya, kita lihat dulu. Kalau ini masuk kepada tradisi, tradisinya juga seperti apa? Karena tradisi itu kalau di kalangan ulama mengatakan adat itu, tradisi, kebiasaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang khos, ada yang tertentu, maksudnya ada yang umum. Yang khos itu adalah persetujuannya pekerjaan itu dilakukan dalam kekhususan, misalnya di kalangan para kiai, itu khos namanya. Kalau yang ini menurut saya lebih ke khos. Untuk pernikahan endogami ini lebih ke khos, bukan secara umum. Soalnya tak semuanya seperti itu kan begitu. Nah, kalau khos ini atau yang ini perlu dipahami, ada yang sahih, ada yang fasad. Yang sahih ini, kalau yang fasad sudah kita tidak usah bahas dan begitu. Kalau yang sahih ini yang memang betul-betul masuk kepada tradisi, maka itu yang sahih, maka itu dibagi menjadi yang fasad, maka juga yang sahih. Kalau yang sahih ini kita lihat, kalau itu adalah berdampak positif, monggo, karena memang sudah ada dalilnya, udil afwah wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadi adat itu kan sebenarnya bahasa Arab. Adat itu sendiri kan dari adat. Adat itu pekerjaan atau kelakuan itu diulang-ulang. Sama seperti misalnya di kalangan kiai diulang-ulang pernikahan, mulai dari atas diulang-ulang pernikahan endogami seperti itu. Kalau itu merupakan baik, saya kira lebih ke tradisi di situ. Baik, silakan, yang penting tak melanggar, tidak melanggar aturan. Cukup dari sini pada pengasuh, apabila dari tadi mulai dari pertanyaan atau dilakukan kurang segan di hadapan pengasuh, kami mohon maaf yang tiada tara. Semoga apa yang telah kami wawancarai pada sore hari ini kepada pengasuh menjadi tambahan dan wawasan dan bisa menjadi penyempurnaan di dalam skripsi kami nanti di ajang akhir ketika ujian skripsi di kampus. Bisa nambah ilmu dan manfaat. Amin. Cukup dari kami, sampai di sini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.